Terima kasih Kak Jeremy Kamani. Oke teman-teman, udah jam 8:10. Mungkin kita sambil mulai aja kali ya. Kalian taruh mungkin yang mau join juga bisa. Di, oke, aku buka aja di sesi malam ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah sampai di hari terakhir di session kelima untuk kelas EduWorld, eh, untuk kelas yang UI UX designer di EduWorld. Sebelumnya ucapin makasih buat yang udah ngeluangin waktunya untuk hari ini dan hari-hari setelahnya. Ini langsung aja mungkin habis ini bakal aku share videonya tentang Hi-Fi design atau UI design. Jadi kemarin kita udah ngebahas tentang wireframe, yaitu lo-fi dan hi-fi wireframe. Nah sekarang ada video tutorial untuk bikin UI atau high fidelity sebuah desain, ya sebuah desain untuk aplikasi gitu. Nah jadi semoga teman-teman enjoy dan semoga teman-teman dapat manfaatnya dari video ini. Ya, nanti di akhir sesi juga bakal kita share juga link materinya biar teman-teman juga mungkin bisa latihan di rumah. Gitu aja sih paling. Selamat menonton dan ya, mari kita mulai. Yes. Tunggu sebentar, lihat dulu deh. Fidelity dari wireframe yang pernah kita buat itu login dan home ya teman-teman. Nah sekarang kita akan membuat sebuah hi-fi dari aplikasi fintech ya teman-teman. Nah ini udah ada login yang kemarin kita buat dan ini teman-teman kita akan melanjutkan di mana hari ini kita akan membuat hi-fi ataupun high fidelity dari wireframe yang pernah kita buat itu login dan home ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah hi-fi dari aplikasi fintech ya teman-teman. Nah, ini udah ada login yang kemarin kita buat dan ini yang kemarin saya buat kembali di halaman home ya teman-teman. Nah, ini hi-fi fintech ya teman-teman. Kita rubah dulu di sininya. Kita copy saja dua halaman ini ke sebelah sini ya teman-teman. Nah, karena kita sudah menggunakan warna dan menggunakan icon, jadi kita bisa memilihnya ya teman-teman. Sini saya sudah menggunakan color system ataupun style ya teman-teman. Jadi tinggal memilih saja ya teman-teman. Jadi mempermudah kita dalam pengerjaan ya teman-teman. Jadi ketika kalian membuat suatu produk ataupun aplikasi, ya utamakan kalian membuat desain sistem terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini karena ininya biru, jadi kita menggunakan biru juga. Nah, kita menggunakan dark aja atau menggunakan warna turunan dari ini ya teman-teman. Nah, ini sedang aktif di email, jadi bisa disesuaikan. Ininya buttonnya menggunakan warna turunan kembali color system.
mulai seperti ini. Ketika nanti aktif, warnanya kita rubah dulu menjadi putih ya teman-teman. Nah, untuk di sini kalian bisa merubahnya dengan warna ya teman-teman, karena kemarin saya tidak menggunakan mission system. Jadi kita cek manual kembali ya teman-teman. Kita ambil icon-icon kembali ya teman-teman. Nah, sebenarnya ada penambahan ya teman-teman. Karena mengingat di sini bukan hanya adanya login with, tapi juga ada tombol remember me gitu. Jadi nanti ketika masuk itu tinggal masuk ya, karena akun kalian sudah tersimpan gitu. Kita naikkan kembali dulu terlebih dahulu, di sini menjadi 30. Izin Kak Ibnu, videonya berhenti Kak. Bomber Oke, bentar. Aku cek. jaraknya menjadi Ini 16. Saya videonya menggunakan filter belum seperti itu berhenti deh. di channel. Baku itu. Izin Kak Ibnu, videonya berhenti Kak. Oke, baru. Ini Silakan boleh dilanjut karena Kak. ini kita buat round 2 saja. Filenya Oke, kita gitu. menggunakan stroke karena di sini nanti bisa diklik ataupun aktif ya teman-teman. Ini itemnya menjadi 2525 ya teman-teman. Di warna di sini juga 2. Nah, ini kita turunkan kembali. Nah, kembali ya teman-teman, jadi yang 80. Cukup. Ya, ini kita bisa kembali, ini warnanya kita sesuaikan saja. Warna library. Nah, ini untuk ini kita buat hierarki dari typography ya teman-teman. Karena ini kita khususkan untuk user mengklik ini bila belum memiliki akunnya teman-teman. Kita menggunakan library juga ketika aktif, jadi seperti ini. Itu ya teman-teman, fontnya 12 sudah sesuai. Kita di ini ya icon ya teman-teman, menggunakan plugin namanya Icon Egg gitu teman-teman. Bisa kalian ini dulu ya, tautkan dulu pluginnya agar tersave di Figma kalian ya teman-teman. Jadi reset saja terlebih dahulu. Nah, gini cari saja Google ataupun Gmail ya. Well, cari Gmail yang sesuai ya teman-teman. Oh, rupanya sudah di all ya teman-teman, hasilnya adalah seperti ini. Jadi kalian tinggal memilihnya ya teman-teman, menggunakan apa gitu. Nah, ketika ini yang lebih baik menggunakan Google karena saya seperti ini. Nah, kan ini simpan dulu terlebih dahulu, tidak usah disesuaikan dulu ukurannya, nanti berbarengan dengan icon yang lain ya teman-teman. Dan Facebook juga ya juga tidak jauh berbeda, kita menggunakan tema yang sama. Kemarin kita menggunakan bullet seperti ini, terus Outlook ya teman-teman. Nah, dan Apple. Nah, oh ya, kita tinggal dari sini ya. Nah, dari sini kita bisa klik dia, tapi ini kita sesuaikan ini ya teman-teman. 10. Karena seharusnya 30 deh kan.
Oke, nah ini teman-teman. Supaya sesuaikan kembali ya. Oke, ini alignnya. Ini ya teman-teman. Nah, ini udah sama ya teman-teman. Begin width-nya, oh ini kita kasih filter ya. Ini kita bisa bikin komponen dulu ya teman-teman. Nah, salah kayaknya. Di ini komponen dulu. Terus seperti ini ya, create komponen, tutorial, add KI ya teman-teman. Ya, equal. Oke, ini saya belum ganti, nanti kalian harus menyesuaikan juga name-nya. Karena itu mempermudah kita mengerjakan dalam suatu aplikasi dan mempermudah tim juga gitu. Itu ya teman-teman. Saja. Ini ya, kita atur kembali jadi warnanya sesuaikan ya teman-teman. Wah, batas agar user tahu gitu ini ada login with seperti ini menggunakan ini. Nah, ini tampilan loginnya sudah jadi ya teman-teman untuk hi-fi-nya. Jadi kita akan masuk ke halaman home ya teman-teman. Nah, di sini di halaman home tuh ada profil, ada search dan notification. Di sini ada pilihan baru di mana rekening atau investasi. Jadi kalian sudah dipilihkan untuk memilih ya di awal, serta di sini juga ada penampilan saldo dan bisa ditutup kembali sesuai dengan kebutuhan kalian. Di sini pun saya juga tidak. Nah, untuk icon-icon ini saya tidak akan merubah banyak sepertinya teman-teman. Saya akan merubah di beberapa bagian saja di sini saja. Untuk icon ini nanti disesuaikan dengan tampilan nantinya ya teman-teman sesuai dengan kebutuhan kalian. Tentunya kita buat ya teman-teman. Ini ada profile, kita menggunakan plugin aja ya teman-teman. Terus aja pluginnya eh kita menggunakan Unsplash saja ataupun Pexel bisa itu. Sorry, kayaknya kita menggunakan ya. Mengakses versionnya menggunakan Pexel. Kita cari saja mem. Oke. Bah, oke, udah ada ya teman-teman di sini. Nah, untuk di sini kita kan sudah menggunakan warna primary ya teman-teman. Jadi di sini sesuaikan saja gunakan warna dark. Sorry teman-teman. Ya, kita menggunakan warna labelnya menggunakan dark. Oke, oke. Nah ini udah lihat ya teman-teman. Di sini sudah ada tampilannya sebagainya. Ininya kita menggunakan turunan family font-nya ya teman-teman, menggunakan medium karena nah di sini ada button dan serta ya ininya font-nya juga lebih besar. Di sini menggunakan bold ya teman-teman. Di sini menggunakan medium. Jadi ketika aktif itu font-nya seperti ini. Nah dari tampilan ini kita udah tahu ya teman-teman ada saldo dan sebagainya. Di sini nomor rekening kalian. Nah ini bisa di copy ataupun tidak. Di sini bisa ditutup ataupun tidak. Nah untuk icon ini nanti kita sesuaikan saja. Saya menggunakan beberapa icon. Di sini bisa menggunakan desain sistem yang sudah ada ya teman-teman. Saya kaitkan dengan beberapa desain sistem saya teman-teman. Tergantung pada kebutuhannya.
Karena di sini kita mau transfer, sebenarnya ini sudah icon transfer ya teman-teman. Nah ini mungkin yang ditarik ya. Tarik itu biasanya dibalik ya teman-teman. Kita sorry, vertikal ini ya teman-teman. Nah seperti ini, karena ini menarik ya, menarik dana. Transfer untuk deposit kita menggunakan icon lain ya teman-teman. Seperti wallet itu bisa juga, karena untuk menyimpan ya teman-teman. Kita cari icon-icon di sini. Saya sudah kaitkan beberapa di sistem saya teman. Jadi desain sistem itu sangat membantu kita dalam pekerjaan ya teman-teman. Tinggal memilih dan tinggal menyesuaikan di sini. Terus saya sambil lupa sambil nyari wallet ya teman-teman. Saya sedang mencari wallet. Wallet. Nah, oke, kita cari ya teman-teman. Satu, mana ya tadi? Saya nemu wallet. Kita cari ya teman-teman sebelum cari. Kami dahulu wallet. Saya sudah menemukan. Sebenarnya apa ada ya? Namun saya lupa deh. Oke, ikonnya ada dua aja ya teman-teman. Ini film kita rubah saja. Wasit seperti ini mungkin ya teman-teman dengan menu yang ada. Terus ini ada transfer sama juga. Jadi ketika aktif dan sebagainya ini bisa menyesuaikan ya teman-teman. Ini juga di sini ada menu layanan. Jadi kalian bisa menyesuaikan ya teman-teman. Untuk Unify ini ada layanan-layanan juga, pulsa, listrik dan sebagainya. Kita transfer sudah sesuai. Ini adalah beberapa investasi. Jadi bisa sesuaikan ya teman-teman. Kita pilih dulu ikonnya, cancel sebagainya. Menggunakan icon lainnya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita sebagai investasi ya teman-teman. Ini icon clock salah. Mungkin Unify ini bisa menggunakan ini. Nah, karena mungkin tadi depositnya menggunakan ini, tadi saya melihat ada di icon plus, jadi seperti menambah dana ya teman-teman gitu. Nah, ini teman-teman. Oke. Saya di sini menggunakan line stroke. Jadi saya ini ya, apa konsistensiin. Kecuali dengan home ini, dengan navbar ini sedang aktif di halaman home, jadi ikonnya menggunakan ellipse ya teman-teman. Contohnya seperti itu. Nah, di asuransi kita listrik atau pulsanya menggunakan card. Cursor-nya tinggal sesuaikan aja. Sini listrik ya teman-teman. Disesuaikan kembali. Oke. Karena ini listrik, jadi kita harus menyesuaikan dengan ini ya. Jadi cuman saya kemarin nggak buat yang petir ya teman-teman. Kita sesuaikan kembali aja ya teman-teman. Nah di sini nggak ada, jadi saya harus menyesuaikan kembali dengan membuatnya sendiri ya teman-teman. Kan dengan dulu ini ya teman-teman. Dan saya sesuaikan di sininya round, sini juga roundnya teman-teman. Oh sudah ini. Untuk colornya karena sedang aktif, jadi aktif ataupun menyesuaikan ya teman-teman. Wah, ini pakai DF dan sebagainya.
Ini disesuaikan kembali dengan story. Kan ini kita gunakan ini dark saja seperti ini. Disesuaikan kembali dengan yang lainnya teman-teman, karena saya ada berubahnya. Yang udah aku itu ini auto teman-teman. Ini dua ini sudah sesuaikan kembali ya teman-teman. Wah, ikan ini sesuaikan kembali warnanya menggunakan warna dark ya teman-teman. Yang beda ya, dark cover. Dark cover juga. Kita bisa menggunakan dark cover. Seperti itu ya teman-teman. Ada sebagainya yang sudah ada ya teman-teman. Nah, ini investasi juga menggunakan icon plus juga bisa ya teman-teman, karena menambah dana untuk kita menabung ataupun menginvestasikan sesuai dengan kebutuhan kita ya teman-teman. Kita sesuaikan dulu iconnya ya teman-teman di sini. Nah, karena kita harus membedakan deposit dan investasi, jadi kita menggunakan yang seperti ini ya teman-teman. Nah, tinggal kita sesuaikan dengan dark cover. Terus ini berbagi, jadi ini bisa mengirim ya teman-teman. Ada beberapa icon tadi saya sudah buat juga sebelumnya di beberapa aplikasi keluar seperti ini. Berbagi ya teman-teman. Profile ya, asuransi ini bisa menggunakan card saja. Maksudnya icon card ya teman-teman. Si ini nanti warnanya tinggal sesuaikan aja, ada cover. Nah, ini menu dan lainnya ini tinggal ganti warna saja. Nah, ini untuk kita melihat beberapa menu lainnya yang ada di aplikasi ini ya teman-teman. Nah, contohnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke halaman banner ya teman-teman. Karena di banner itu biasanya terbentuk seperti iklan-iklan agar kita tahu gitu apa saja yang sedang ada di layanan ini dan promosi dan sebagainya gitu dari aplikasi ini. Kita buat terlebih dahulu, kita menggunakan gambar saja ya teman-teman. Menggunakan plugin, kita menggunakan Pexel. Misalnya investasi ya, investasi. One index. Nah, investasi rumah di sini kita bisa buat ya teman-teman. Ini mungkin uang atau gimana ya. Nah, di sini ada informasi ini ya. Ada investasi rumah. Bahwa Anda dengan membeli rumah. Buah ajakan dari sebuah ini ya, banner ya teman-teman. Investasikan uang Anda untuk rumah masa depan. Ya seperti ini. Gunakan medium. Terus kita ini pilih warnanya teman-teman ya. Menggunakan warna turunan saja tadi. Ada cover dan sebagainya, atau menggunakan warna di sini normal. Sesuaikan di sini. Oke.
Kewajiban kaminya adalah seperti ini ya teman-teman. Di sini sudah jadi sebuah tampilan dari aplikasi fintech ya teman-teman. Di sini ada login dan di sini halaman home. Jadi saya menyesuaikan dengan kebutuhan dari aplikasi ini dan kebutuhannya teman-teman. Di sini ada transfer, tarik, deposit. Di sini ada menu layanan juga. Ataupun di sini juga ada menu layanan lainnya ya teman-teman. Contohnya seperti itu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya berikan contoh ya teman-teman perihal aplikasi fintech. Jadi nanti sampai ketemu di aplikasi-aplikasi lainnya teman-teman. Oke, see you. Ya, sudah selesai untuk materi hi-fi-nya tadi. Gimana menurut teman-teman? Cukup dimengerti, apa kurang mengerti, atau sama sekali nggak ngerti? Eh, Buat teman-teman, jadi setelah nonton film lagi, video tutorial tadi untuk bikin hi-fi-nya, kita langsung buka pertanyaan aja bagi teman-teman yang ingin menanyakan seputar tadi UI atau mungkin seputar yang kemarin ada yang belum jelas atau mau ditanyakan kembali, boleh. Ya boleh dari komen atau bisa langsung open mic aja sih buat teman-teman semua, kayak gitu. Oke Kak, diawali dengan saya Kak izin tanya. Tadi kan izin sebelumnya saya baru mulai kelas di hari ini ya Kak, di hari terakhir. Yap, Ah, saya izin tanya berkaitan dengan tadi itu hi-fi ya, sama ya, sebelumnya low fidelity sama high apa tadi? Izin Mas. high fidelity wireframe, Nah, hi-fi. nah yang saya tanyakan perbedaan dari low dengan high-fi fidelity itu kan, tahu saya di warna ya, pewarnaan. Yang saya bingung itu ketika tadi ada icon-icon yang belum diubah dan masih sama dari low, itu apakah emang dari ketentuan low fidelity itu seperti itu atau seperti apa ya Kak? Soalnya sebelumnya saya pernah eh, membuat UI juga di Figma, tapi tidak sampai pembuatan apa namanya low fidelity. Jadi dari design thinking, terus brainstorming langsung ke hi-fi sama prototyping begitu Kak. Baik-baik. Oke, buat Lukman Nurofiki ya. Jadi pertanyaan yang pertama adalah apa bedanya lo-fi sama hi-fi? Apakah hi-fi itu UI ya? Tadi gitu kan ya? Ya betul Kak. Nah, sebenarnya jadi eh, itu nggak salah, tapi kemarin tuh kita ngebahas ada dari sisi pada fase wireframe sendiri itu dibagi dua antara lo-fi dan hi-fi. Nah, tapi ada juga terminologi yang bilang bahwa UI design itu sebagai high fidelity design. Jadi sebenarnya cuma perbedaannya ada yang beberapa orang ngomong lo-fi untuk bukan bukan perbedaan orang. Jadi orang ada yang ngomong UI itu sebagai high fidelity, tapi sebenarnya juga itu nggak salah. Tapi di dalam wireframe sendiri ada dua stage, namanya stage low fidelity wireframe sama high fidelity. Jadi di fase wireframe itu yang low fidelity, kalau kemarin ikut kelasnya teman-teman yang sebelumnya udah yang lain tuh ada yang ikut kelas sebelumnya, jadi low fidelity itu yang draft banget, kasar, bahkan bisa jadi eh, kita tuh bikinnya pakai gambar tangan aja gitu, di sketch aja gitu. Nah itu low fidelity. Sedangkan kalau high fidelity kemarin tuh diliatin bentuknya tuh kayak wireframe, bentuknya tuh kayak UI tapi dia hitam putih gitu. Dia jadi nggak berwarna, bedanya di situ, dan lebih
udah hampir mendekati ke UI-nya gitu, bentuk-bentuknya gitu. Sedangkan si yang low fidelity wireframe-nya itu yang draft banget gitu. Nah, biasanya setelah dari high fidelity wireframe masuknya ke hi-fi design yang bisa dibilang juga UI design gitu. Kayak gitu jadi sebenarnya. Terus tadi yang pertanyaan kedua bisa diulang buat Lukman. Untuk pertanyaan yang kedua itu berkaitan, tadi agak agak udah kejawab sih Bang. Cuma Hmm. yang jadi pertanyaan lagi, berarti low fidelity itu sama dengan kayak dulu, kalau dulu mah mock up ya. Eh, Beda. Jadi mockup itu sebenarnya terminologi untuk barang yang udah jadi, bahkan udah jadi UI itu dibilangnya mockup sebenarnya. Nah, itu dibilangnya sketch. Kalau low fidelity itu sketch. Sketsa awal atau ide awal yang baru digambar-gambar aja gitu. Gitu. Jadi mockup itu sebenarnya banyak juga sih. Kemarin juga ada yang nanyain kayak gini, mockup itu sama kayak Lova ya? Bukan. Jadi mockup itu malah sebenarnya dia bagian dari UI design. Jadi kalau dia udah dibikin, udah jadi warna, udah jadi bener-bener screen desainnya, itu dibilang mockup. Nah, kalau misalkan dia nanti bisa diklik-klik dengan ini segala macam, itu udah dibikin prototipenya. Tapi itu belum launching ya, masih dibikin prototipe untuk bisa diklik, bisa ada interaksi, ada animasi kayak gitu-gitu, itu dibilangnya prototype gitu. Jadi mockup itu sebelum prototype dan setelah dibilangnya mockup itu udah UI design itu bisa dibilang jadi mockup gitu. Nah, biasanya desain yang kalau teman-teman lihat kan biasanya terminologinya dia dibikin mockupnya gitu ya. Biasanya kalau desain itu ditempelin ke dalam handphone kan dibilangnya kayak mockup tuh. Jadi kelihatan kayak realnya gimana nanti di mockupnya gitu. Jadi kalau itu dibilangnya sih sketch aja, sketsa ide, sketsa gitu si Lova itu. Gitu sih. Oke, siap Kak. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Lukman. Oke, ada ya. Brother Mawan. Oh, itu nama channelnya apa? Nanti di-share di akhir. Itu kayaknya di private deh videonya mungkin kali ya sama eh, dari Edward. Tapi nanti tenang aja di belakang tuh bakal kita share link YouTube yang tadi dilihat sama teman-teman gitu. Terus itu pluginnya itu gratis semua kah? Ya, pluginnya banyak yang gratis kalau di Figma itu open source soalnya dia. Tapi ada juga yang berbayar. Tapi teman-teman bisa cari yang gratisan banyak banget kok dan bagus-bagus kayak gitu. Ini ada berapa orang? Jadi ada 8 orang hari ini. Oh 7 jadinya. Alif Firdaus nih cukup konsisten dari hari pertama ya. Hendra Darmawan juga kayak pernah deh. Apa ini baru pertama? Ada Hilman. Hilman juga kayak kemarin ada deh. Lukman Nurofiki. Kurang tahu nih, Lukman pernah datang nggak sebelumnya? Baru pertama dia bilang ya. Mario Leong, Ripaldi yang udah kemarin datang juga. Sama Syifa Fauzi. Ada yang lain yang mau bertanya atau yang kurang jelas? Atau mau apa cerita di sini? Share pengalaman teman-teman yang udah pernah coba ngedesain, coba coba ngedesain, belajar. Oh iya, by the way ini sesi kita yang terakhir ya. Jadi hari ini tuh kelas terakhir buat free class di sesi kali ini dari Edward buat kelas UX Design. Kemungkinan mungkin minggu depan ada lagi, tapi mungkin mentornya berbeda seperti itu. Oh, makin ramai nih, ada 11 orang jadinya. Oh, data sesi Manjuntak. Selamat datang ke sesi Manjuntak. Gimana teman-teman? Ada yang mau cerita kah?
berbagi pengalaman tentang UI UX designer, UI UX design. Mungkin Agi Firdaus yang udah ngikutin dari awal, atau tanya, oh iya mau nanya dong, gimana apa namanya selama 5 hari gitu udah ikut kelas ini, feedbacknya apa, atau apakah dari sisi mentornya ngejelasinnya kecepatan atau kurang dimengerti atau bahasanya memang kurang jelas. Buat teman-teman yang udah berapa kali ngikut sesi gitu, boleh loh kasih feedback. Oh, bentar cek-cek. Oh, ada mau, oh, ada Agi Firdaus. Ada berapa istilah yang kurang Pak? Agi Firdaus. Ada beberapa istilah yang kurang kupahami Kak selama 5 hari. Tapi saya sudah googling lagi dan cukup paham dengan istilah itu. Praktek juga saya sudah cukup familiar soalnya berhubungan dengan desain yang selama ini saya minati. Oh iya, jangan lupa untuk ini absen ya. Ini teman-teman ada Kak Aureli yang udah kirim tadi di atas link dari ininya untuk absensinya buat teman-teman tuh. Oke sih. Oh berarti ada beberapa istilah yang kurang dipahami ya kemarin ya. Harusnya langsung ditanyain aja sih sebenarnya kalau ada istilah-istilah yang kurang familiar gitu. Tapi karena udah di googling juga ya, sangat appreciate untuk inisiatifnya sih kayak gitu. Mungkin coba untuk sambil ini kita lihat-lihat dulu yang kenapa ready. Teman-teman di sini tuh udah pada punya akun Figma belum? Atau belum tahu sama sekali tentang Figma itu?
Kalau saya udah Kak, kebetulan kemarin waktu mengerjakan skripsi itu fokusnya ke UI UX-nya. Oh, berarti ini baru kelar kuliah ya, ngambil apa itu ininya, desain apa DKP. Betul, baru kelar kuliah, ngambilnya ilmu komputer, Kak. Oh, ilmu komputer. Oh, terus baru kemarin ini tentang UI UX dan bikinnya di Figma berarti. Betul, betul bikinnya di Figma, karena kemarin itu benar-benar nggak ada apa namanya mentor sama sekali. Jadi belajar otodidak aja sendiri gitu lewat YouTube. Dan untuk pembuatan desainnya juga kebanyakan ngambil apa namanya template yang dari apa namanya itu nama websitenya itu ada template banyak sekali gratis. Oh, buat Figma-nya gitu. Betul Kak, komponen Figma atau apa itu lupa nama webnya. Oh, oke oke. Oh, berarti kemarin ngambil skripsi itu tentang UI UX berarti. Untuk fokusnya sih pertamanya itu ya UX tapi lebih jatuhnya ke user personanya gitu. Jadi lebih menentukan eh, sistem yang mau dibuat itu gimana caranya supaya mudah digunakan dari range umur sekian sampai sekian. Oh, oke oke oke. Keren. Ya, ya pasti sih harusnya gitu sih. Sebenarnya bikinnya juga nggak nggak cuma kan kalau tadi emang beneran hard skill untuk bikin teknis itunya ya. Sebenarnya tuh UI UX tuh lebih dalam dari itu gitu. Nggak sekedar cuma bikin desain doang harusnya gitu. Karena banyak hal yang dipikirin gitu. Karena ini di apa goalsnya UI UX kan itu untuk memudahkan user memakai produk digital ya. Gimana cara mereka berinteraksi itu kita research lah, kita observe gitu, dan kita coba nyari solusi buat kesulitan-kesulitan yang mereka dapetin pas berinteraksi sama ini aplikasi gitu. Makanya yang sebenarnya UI UX itu ilmunya lebih banyak ke ilmu psikologi. Kalau misalnya kita bisa apa namanya kita pas sudah pelajarin lebih dalam gitu. Jadi teknis itu paling cuma 10-20%. Sisanya itu dalam kita merancang desain buat UI UX tuh kebanyakan mikirin behavior, perilaku dari si user, terus kesulitan-kesulitan dia, terus gimana cara manusia berinteraksi sama komputer, kayak gitu-gitu. Yang bikin seru di sana gitu. Itu ya sekitar 20% lah sebenarnya desainnya. Sisanya itu kita mengamati and observe dari si penggunanya itu sendiri gitu. Itu sih. Dan ada yang berencana buat apa namanya? Buat jadi UI UX profesional atau memang cuma sekedar mau tahu aja nih UI UX itu kayak gimana sih? Soalnya kan kayak sebenarnya sih sekarang udah rada turun ya secara ini minat dia tuh apa namanya tingginya tuh pas kemarin pandemi sih karena kan pas pandemi itu sebenarnya banyak kita nggak bisa keluar akhirnya apa namanya kita beli apa-apa semua aktivitas kebanyakan di digital kan semua belanja online semua pakai online bahkan ya aplikasi tiba-tiba bermunculan semuanya aplikasi bank digital aplikasi e-commerce beli-beli sayur segala macam kayak gitu. Nah kalau untuk sekarang sih udah agak mulai turun tapi sebenarnya tetap aja sih bakalan kepake terus karena selama digital masih ada pasti semua orang pada bikin website dan bikin aplikasi kan jadi kayak udah nggak mau udah pasti pasar marketnya tuh selalu ada dan cukup besar gitu opportunity-nya bahkan kalian tuh bisa abroad ke luar negeri gitu kayak ya paling paling memungkinkan untuk kalian bisa kerja di luar bahkan remote kan mungkin kalian bakal gajinya Singapura atau gajinya di mana
Abu Dhabi atau di Amerika, tapi tinggalnya di sini gitu. Saya dulu hampir ke apa? Saya hampir ke Abu Dhabi waktu itu. Udah sempat ini pas terakhir tinggal offering, ternyata nggak lama pandemi, jadi akhirnya nggak jadi sih gitu. Gitu. Jadi kayak seru banget pelajarin si UI UX tuh karena kerjanya tuh bisa kemana-mana. Nah, ini Hendra nanya kalau di perusahaan luar negeri masih ramai gak, Min? Masih, masih banget ramai. Dia benar sangat-sangat dibutuhkan, tapi mungkin sekarang tuh udah lebih spesialis lagi gitu. Jadi makin mengerucut dari UI UX tiba-tiba jadi UX researcher atau UX dari UI yang buat khusus ngegambar ilustrasi buat di aplikasi, buat animasi di aplikasi, gimana cara interaksi sama orang lewat animasi. Ada juga yang jadi khusus buat UX writer, buat kopinya khusus di aplikasi kayak gitu. Jadi tuh banyak karir-karir baru yang terbuka sih di luar gitu. Dan sangat memungkinkan untuk kita bergabung gitu di sana. Karena apa namanya, kurang lebih ilmunya sendiri tuh universal gitu. Dan kita bisa banyak nyari-nyari resource, bahkan kalau teman-teman mungkin nggak kuliah di bidang bidang desain, UX atau komputer, teman-teman tuh bisa pelajarin itu banyak banget materinya di YouTube gitu. Tinggal teman-teman mau fokusnya kemana. Misalnya teman-teman emang minatnya untuk ngedesain gitu, ya udah jadi UX design. Kalau minatnya teman-teman emang misalkan kuliahnya bahkan kuliah statistik, kuliah psikologi, teman-teman bisa jadi UX researcher. Jadi tetap tetap ada di dalam tim desain UI UX, tapi mungkin bagian yang research, research orang-orang gitu. Nanti kolaborasinya sama UI UX designer gitu, sama product designer kayak gitu. Atau yang teman-teman emang yang suka bikin kopi, dulunya mungkin mungkin minat kerja sebagai sosial media, apa namanya, officer, content writer segala macam, bisa masuk jadi UX writer kayak gitu-gitu. Jadi tuh di UI UX tuh sangat-sangat besar kesempatannya untuk apa namanya, switch switch karir gitu. Gitu sih. Soalnya di apa di teman-teman juga banyak udah yang dari sebelumnya, ada yang dari arsitek, ada yang dari psikolog, ada yang dari eh, arsitek, psikolog. Oh, yang ada sih itu sih, yang sisanya anak-anak desain paling sama anak, rata-rata sih IT, anak IT, anak, ya kebanyakan kayak gitu. Ya, tapi ada juga yang dari fotografer deh juga gitu. Kan dia belajar UI UX terus kayak dia suka ngedesain, ya udah nyemplung jadi UI UX designer gitu. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin oh ya, aku juga bakal share linknya di ini deh, YouTube yang tadi aku share dulu linknya di komen, biar teman-teman nanti bisa buka, bisa oh ya. Nah, itu udah aku share linknya di
chatnya tuh. Teman-teman mungkin bisa mau di copy dulu. Oke, sudah jam 9. Mungkin 5 menit lagi kalau ada teman-teman mau apa namanya? Mau cerita atau mau nanya-nanya lagi masih boleh kok. Masih ada 5 menit lagi ya buat ininya. Tuh. Oh ya, by the way teman-teman pada dari mana ya ini semua ya? Ada yang dari Medan nggak? Atau yang dari mana gitu yang agak-agak jauh dari Jakarta gitu? Dan pada apa udah pada kerja, apa masih kuliah atau masih SMA? Hmm, Purworejo. Oh iya Purworejo kayaknya Hendra waktu itu pernah ya. Terus Citayam Kak. Woi mantap ada Citayam Fashion Week berarti nih. Pernah ikut nggak nih Hilman? Dari Firdaus dari Makassar. Ah, oke. Wah mantap. Kak Jeremy Kamani. Medan Kak. Horas. Horas nggak ya Medan? Bukan itu Batak ya. Dari Makassar Kak. Wah Indramayu. Wow. Jauh-jauh juga ya. Dari Makassar tuh kampung Makassar di Jakarta atau Makassar di Sulawesi? Makassar Sulawesi. Oh, sama aku juga orang Makassar. Bapak tapi sih. Eh, nah gitu jadi ceritanya tentang UI UX designer. Jadi teman-teman tuh kalau mau nyemplung ke sini sangat besar lah kesempatannya, opportunity-nya. Dan bisa nge-expand sampai ke luar negeri sih kerjaannya. Dan banyak banget kerjaan di sana gitu. Oh iya, dan nggak kalah penting, kalau bisa belajar bahasa Inggris sih dari sekarang gitu. Bahasa Inggrisnya buat conversation aja gitu. Jadi nggak gagap gitu buat pas nanti ditawarin kerja mungkin cari intern-intern bakal bahkan di luar bisa juga kayak gitu. Lumayan banget loh di sana. Kalau gaji sana tinggal di sini remote kan sangat-sangat jomplang banget antara pendapatan dan pengeluaran. Karena di sana gaji mungkin kayak di Abu Dhabi aja gitu waktu itu gajinya buat junior UI UX designer itu mungkin bisa sampai yang baru masuk gitu ya fresh grade bisa sampai 25 juta sampai 35 lah gitu. Sedangkan kalau yang udah pengalaman 5 tahunan bisa 60 sampai 70 juta tapi itu 2020 ya. Itu 2020 nggak tahu kalau sekarang berapa gitu. Jadi bayangin aja kalau punya gaji 60 juta tapi tinggal di Indonesia gitu dengan kerjaan remote gitu. Sangat-sangat cukup banget kan untuk teman-teman semua gitu. Dan itu nggak mustahil, banyak banget yang kerja. Kayak ada di Jerman, di macam-macam gitu. Atau di cek BNN. Ya enggak dong. Kan kalau ini Baik, kan ini Kak jelas. mau nanya Kak, Ya, eh, untuk UI UX sendiri itu profesi yang bisa jadi freelance atau enggak ya? gimana gimana sorry maaf. UI UX designer ini bisa jadi pekerjaan sampingan atau enggak ya freelance seperti gitu? Oh, sangat. Kalau ini sangat banget. Terlalu banyak yang nawarin. Aku juga tuh sebenarnya banyak yang nawarin bahkan sering sering gak keambil sih kalau di aku soalnya kerjaan di kantor banyak juga sih gitu. Dan kalau misalnya mau itu ya sangat banyak medianya, komunitasnya besar dan memungkinkan banget kalau kita apa namanya ahli dan jago buat marketingin diri kita sangat gampang sih buat nyari set jobannya gitu, kerjaan-kerjaan freelance-nya gitu. Kayak aku sering bikin apa namanya diminta teman gitu untuk bikin beberapa landing page buat website. Ada orang mau bikin usaha atau kadang-kadang bikin buat apa namanya image sosial medianya juga sekalian.
Bahkan dulu pernah juga ditawarin buat bikin aplikasi jualan sepatu kayak gitu-gitu. Jadi sangat-sangat terbuka lebar sih untuk freelance gitu, sama kayak graphic designer lah. Cuma mungkin market graphic designer itu sekarang udah kurang banyak, karena orang-orang banyak yang dari graphic design lari ke UI UX industrinya karena lebih seksi di UI UX gitu sih. Melihat perkembangan zamannya udah makin ke digital gitu kan. Jadi lebih diperlukan rata-rata semua orang bikin aplikasi, bikin website, semua sekarang apa namanya iklan-iklan semua ada di sosial media, jadi semua butuh website kan, dan lebih banyak ngejangkau orang gitu, jualan di digital dibanding jualan di offline gitu, gitu sih. Oke, karena sekarang udah jam 21, jam 9 lewat 6 menit, jadi mungkin kita sudahi saja karena mungkin apa teman-teman juga udah pada capek, udah malam kan. Jadi saya sebagai mentor mengucapkan terima kasih dan mohon maaf mungkin kalau selama kelas mentor ini ada salah ataupun ada yang kurang jelas gitu. Buat teman-teman semua semoga ini tuh jadi apa apa yang di-share di sini tuh bermanfaat buat teman-teman. Mungkin ada yang teman-teman emang niat beneran pengen masuk atau mungkin memang cuma mau tahu tentang gimana sih UX designer, seru nggak sih di dalam. Kalau menurut aku sendiri sih sangat seru ya, karena banyak hal yang bisa dipelajari dan digali, dan kita tuh benar-benar kerjanya itu sama manusia gitu. Kita kerja yang objeknya itu mahamin manusia, behavior manusia segala macam. Jadi banyak hal-hal seru di dalamnya yang bisa kita gali lah gitu, dan ya nggak nggak ngebosenin jadinya gitu, kerjaannya tiap hari bisa beda, bisa permasalahan yang beda-beda gitu. Jadi itu aja kalau dari aku sih. Eh, Semoga teman-teman semua mendapatkan manfaat dari kelas yang udah dilakuin selama 5 hari ini, dan terima kasih juga buat EduWork yang udah ngelakuin melaksanakan kegiatan 5 day free class ini. Jadi jangan lupa teman-teman untuk absen juga. Ini kelas terakhir. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. See you.